Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah anak-anak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini Senin 24 Agustus 2020 kita diberi kesempatan untuk melaksanakan daring seperti minggu-minggu sebelumnya. Kali ini akan Bapak ketengahkan tema kali ini, tema 2, subtema 1, persatuan dalam perbedaan. Muatan materi ada bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan SBDP. Langsung saja kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Sekarang ayo belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tetapi ingat kembali kegunaan setiap kata tanya tersebut. Nah, di sini Bapak akan tampilkan kembali ya kata tanya tersebut. Misalnya ada apa. Apa adalah kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Sedangkan kata tanya kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat terjadi suatu peristiwa. Sedangkan kata tanya mengapa itu untuk menanyakan penyebab terjadi suatu peristiwa. Sedangkan bagaimana kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Perhatikan contoh berikut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Informasi pada kalimat tersebut berupa waktu terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, kata tanya yang tepat adalah kapan. Jadi, kalimat tanya yang tepat adalah kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak, kita lanjut ke materi PPKN. Di sini kita akan sedikit bahas nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Misalnya di sini ada piket kelas bersama-sama, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ya, kalau misalnya ada piket di kelas, kita kerjakan dengan bersama-sama dengan
kelompok pikir tersebut. Ada yang menyapu, ada yang menghapus papan tulis, ada yang mengatur meja, kursi, dan lain sebagainya, sehingga pekerjaan cepat selesai. Nah, di sini manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. 1. Dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. 3. Persahabatan semakin erat. Dan yang keempat, membangun kekompakan. Ya, ada 4 manfaat, diantaranya manfaat dari penerapan nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Ya, tadi di dalam lingkungan sekolah, kita beralih ke lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun berbeda suku atau agama. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Adapun manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Ya, manfaatnya apa tuh kira-kira? 1. Kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. 2. Masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Ya, untuk PPKN sampai di sini kita langsung ke muatan IPS. Sedikit kita bahas penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajah. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah IPS. Sedikit kita lanjut ke SPDB. Ya, kemarin kita sudah masuk ke materi tari. Sekarang kita bahas pola lantai tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Jadi kemarin kita sudah bahas tari diberikan menjadi 3, tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Kali ini kita akan bahas pola lantainya, ya. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersamaan. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Ya, kemarin kita sudah bahas horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh 2 orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Jadi pada dasarnya berpasangan dan tunggal tadi sama, ya. Bisa horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Nah, yang terakhir, tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, atau melengkung. Jadi yang agak berbeda pola lantai tari untuk tari berkelompok. Bisa berpola melingkar, angka 8,
atau melengkung. Ya, ini contohnya tari dengan jenis tari berkelompok. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak, semoga dapat dipahami dengan baik. Tetap bersemangat, tak lupa sholat 5 waktu, selalu berbakti kepada kedua orang tua, dan sampai berjumpa esok di pembelajaran yang lebih menarik. Akhirnya dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.